Santo Efrem, pujangga gereja. Efrem menjadi tokoh kebanggaan umat Kristen Syria. Ia dikenal luas sebagai seorang penyair, guru, orator, dan pembela iman. Ia lahir di Nisibis, Mesopotamia, sekarang Nusaybin, Turki, pada tahun 306. Semasa remaja, ia mengikuti pendidikan agama dari Uskup Yakob dari Nisibis. Uskup Yakob kemudian digelari kudus oleh gereja, membimbing Efrem hingga dipermandikan. Ketika orang-orang Persia menduduki kota Nisibis pada tahun 363, orang-orang Kristen dipaksa keluar dari Nisibis. Efrem bersama orang-orang Kristen Nisibis mengungsi ke Edessa, Urfa di Irak. Di tempat pengungsian itu, umat mengangkat dia sebagai pemimpin rohani mereka. Efrem menerima tugas ini sebagai kesempatan emas untuk membaktikan diri pada umat. Ia mengajari mereka ajaran iman Kristen serta membesarkan hati mereka. Sementara itu, ia sendiri menjalani suatu corak hidup yang keras sampai saat ajalnya pada tahun 373. Ia rajin menulis buku-buku pembelaan iman, buku-buku apologetisnya, homili-homilinya dalam bentuk puisi, berbagai nyanyian dan kidung gereja ciptaannya membuat ia dikenal luas dan berpengaruh besar di kalangan umat Edessa, bahkan di seluruh gereja. Di gereja timur ia dijuluki cahaya bangsa Syria, Rasul bangsa Syria, pujangga gereja, dan kecapi Roh Kudus. 20 tahun setelah kematiannya, Santo Yerome memasukkan namanya dalam daftar orang-orang Kristen yang masyhur namanya. Efrem dikenal karena ajaran-ajaran dogmatis dan pengetahuannya yang luas. Ia rajin membaca kitab suci dan merefleksikan misteri-misteri Allah. Komentar-komentarnya tentang kitab suci sangat bermanfaat pada waktu itu. Sebagai seorang komentator, ia lebih suka akan arti harafiah kitab suci dan enggan menafsirkannya secara alegoris. Ia ramah kepada orang-orang miskin dan yang menderita. Tatkala umat Edessa tertimpa kelaparan hebat pada tahun 378, ia berjuang keras untuk menyelamatkan mereka dari kematian. Kunci sukses hidupnya ialah kerendahan hati. Ia tidak menaruh kepercayaan pada diri sendiri, melainkan hanya pada Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan akan senantiasa membimbing dia. Ia menolak ditabiskan menjadi imam dan memilih tetap sebagai diakon sampai akhir hidupnya. Kepada Santo Basilis yang ditemuinya, ia berkata, "Sayalah Efrem, orang yang tersesat dari jalan ke surga. Karena itu kasihanilah saya orang berdosa ini, bimbinglah saya melalui jalan sempit." Santo Efrem, doakanlah kami.